Untuk bahan pertama yaitu sebanyak 400 gram ubi ungu. Ini sudah saya kupas, kemudian saya cuci bersih. Sebelumnya saya udah siapkan kukusan. Kita akan kukus ubi ungu selama 10-15 menit. Setelah 15 menit, ubi ungunya udah mateng, kemudian kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan. Saya di sini menghaluskan menggunakan sendok garpu saja. Nah, inilah hasilnya setelah kita haluskan menggunakan garpu. Untuk teksturnya sendiri memang tidak terlalu lembut, jadi cukup seperti ini saja. Kemudian siapkan satu buah mangkuk besar, tuangkan sebanyak 500 gram tepung ketan. Kemudian tambahkan dengan 300 gram gula pasir, sejumput vanili bubuk, kemudian setengah sendok teh garam. Kemudian kita akan aduk merata. Untuk lebih jelas dan juga lengkap, nanti takaran bahan akan saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Oke, lanjut. Kemudian kita tuangkan ubi ungu yang tadi udah kita haluskan. Kemudian kita akan aduk-aduk merata. Tambahkan dengan 500 gram kelapa parut. Untuk kelapa parutnya saya memilih kelapa yang agak muda. Tapi jangan terlalu muda juga ya teman-teman, karena nanti rasanya akan kurang. Kemudian aduk merata kembali. Pastikan cuci tangan dengan bersih. Kemudian di sini saya akan aduk menggunakan tangan saja. Campur semua bahan hingga merata. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini setelah kita aduk menggunakan tangan. Siapkan satu buah cetakan, kemudian kita akan tuang sedikit demi sedikit. Tidak perlu ditekan-tekan ya, jadi cukup ditaruh dan dirapikan seperti ini aja. Nah, kira-kira ini adonannya udah siap kita kukus. Sebelumnya saya udah siapkan kukusan. Setelah kukusan panas, kemudian kita akan kukus kurang lebih 60 menit atau 1 jam. Nah, inilah setelah kita kukus selama 1 jam, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya. Karena adonannya tadi sedikit bersisa, jadi saya taruh di cetakan yang kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita akan kukus kembali, kukus selama 60 menit atau 1 jam. Kukus menggunakan api cenderung sedang saja ya. Nah, ini hasilnya setelah kita kukus kurang lebih 60 menit, kemudian kita angkat dan tiriskan. Saya akan lepaskan dulu yang di loyang gede. Inilah hasilnya, kue sengkulun kita udah mateng. Hasilnya benar-benar cantik banget. Nah, ini yang dari cetakan kecil tadi, hasilnya seperti ini. Dalam membuat kue ini, bahannya memang sangat mudah, tetapi memang perlu ketelatenan dan juga kesabaran. Saya penasaran banget nih bagaimana rasanya. Coba kita akan potong dulu. Untuk teksturnya sendiri pada saat dipotong padat.
Saya akan coba bagaimana rasanya, apakah enak atau enggak. Karena saya penasaran banget dengan rasa kue ini. Rasanya itu kenyal. Perpaduan dari bahan-bahannya antara ketan, ubi ungu dan juga kelapa itu pas banget. Rasanya itu mirip dengan kue iwel-iwel, tetapi kalau iwel-iwel itu kan tidak menggunakan ubi ungu dan ditambahkan dengan gula merah di bagian tengahnya dan dibungkus dengan daun pisang. Jadi rasanya kurang lebih seperti itulah teman-teman. Ini recommended banget, rasanya bener-bener enak. Boleh dinikmati pada saat sore hari bersama teh ataupun kopi. Bisa menjadi sajian pada saat ada kerabat ataupun sahabat yang berkunjung ke rumah, atau bisa juga untuk ide jualan. Dikemas dengan secantik mungkin, pasti laris manis. Pertama-tama, siapkan 200 gram ubi ungu. Kukus, kemudian tiriskan. Di sini tadi sudah saya kukus ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah 200 gram tepung tapioka, sebanyak 450 ml santan kelapa, kemudian sebanyak 100 gram kelapa parut. Di sini saya memilih kelapa yang agak muda. Kemudian tambahkan daun pandan yang sudah dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya tadi sudah saya tambahkan setengah sendok teh garam ya teman-teman, tapi tidak sempat direkam. Kemudian kukus kelapa parut yang sudah kita tambahkan pandan. Kukus kurang lebih 10 menit. Sementara menunggu kukusan kita mateng, kita akan blender ubi ungunya. Pertama-tama tuangkan ubi ungu ke dalam blender. Tambahkan 450 ml santan kelapa. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita akan blender, tidak perlu terlalu halus ya teman-teman. Selanjutnya siapkan sebuah wadah, kemudian tambahkan kurang lebih 100 gram gula pasir, tuangkan 200 gram tepung tapioka, kemudian kita aduk-aduk merata. Selanjutnya tuangkan ubi dan juga santan yang tadi sudah kita blender. Aduk hingga semua bahan tercampur. Untuk lebih jelasnya, takaran bahannya akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Aduk-aduk semua bahan hingga tercampur merata. Sebelumnya saya sudah siapkan loyang dan juga sudah saya lapisi menggunakan kertas minyak. Tuang semua adonan ke dalam loyang, kemudian kita ratakan. Boleh juga dihentak-hentak terlebih dahulu. Sebelumnya saya juga sudah menyiapkan kukusan yang sudah panas. Kemudian di sini saya akan tambahkan daun pandan. Kebetulan di rumah banyak daun pandan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah kukus adonan. Kukus adonan kurang lebih 20 atau sampai 30 menit menggunakan api sedang. Nah, inilah teman-teman hasilnya sudah saya keluarkan dari kukusan, kemudian sudah saya diamkan kurang lebih 30 menit atau sampai setengah dingin. Kemudian kita akan sisir bagian pinggirnya agar mudah untuk dikeluarkan. Pindahkan ke sebuah wadah atau sebuah piring besar seperti ini. Lepaskan kertas minyak dari adonan.
Kemudian selanjutnya kita akan potong sesuai selera atau seperti yang saya lakukan pada video. Saya akan potong menjadi 5 bagian. Kemudian kita akan potong-potong lagi, potong sesuai selera ya teman-teman. Di sini saya akan potong beberapa bagian. Tuangkan kelapa parut yang tadi udah kita kukus ke sebuah piring. Kemudian kita akan balurkan. Baluri merata ke semua bagian. Inilah hasilnya teman-teman setelah kita baluri menggunakan kelapa parut. Ongol-ongol ubi ungu udah mateng, sudah siap disajikan dinikmati bersama keluarga tercinta di rumah. Olahan dari ubi ungu ini bisa juga disajikan pada saat ada arisan di rumah bersama ibu-ibu, atau bisa juga disajikan pada saat ada kerabat yang berkunjung ke rumah, atau bisa juga untuk oleh-oleh atau buah tangan ketika berkunjung ke rumah sahabat atau ke rumah keluarga. Bisa juga untuk ide jualan, untuk harganya sendiri bisa disesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah teman-teman masing-masing. Dikemas menggunakan box seperti ini, tampilannya akan lebih cantik. Dengan bahan yang sangat ekonomis, tetapi rasanya enak sekali. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah menemani saya di dapur hari ini. Selamat mencoba di rumah dan semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung dengan like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video resep terbaru dari kami. Sekian dulu video saya kali ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.